Hai guys, kita bertemu lagi di materi kuliah Sistem Pengukuran Kinerja. Materi hari ini kita akan membahas tentang dashboard design. Ketika kita pertama kali mendengar kata dashboard, yang ada di pikiran kita itu adalah mobil, dashboard mobil. Ya, coba bayangkan dashboard mobil itu penuh dengan berbagai indikator yang menyediakan informasi kepada pengendara atau supirnya, informasi terkait dengan kecepatan, informasi terkait dengan keadaan bahan bakar, kemudian informasi terkait dengan macam-macam gitu. Nah, informasi tersebut bisa membekali si pengendara atau supir agar mereka mampu mengendalikan mobil dengan baik. Kaitannya dengan dashboard, desain, dan sistem pengukuran kinerja. Kita tahu bahwa sistem pengukuran kinerja itu mengukur kinerja sebuah organisasi, kemudian kinerja itu ditampilkan sedemikian rupa agar memberikan informasi kepada manajemen, dan kemudian manajemen bisa menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Nah, diharapkan bahwa nanti informasi-informasi yang didapatkan atau data-data yang didapatkan dari hasil pengukuran kinerja itu bisa didesain sedemikian rupa dengan menggunakan konsep dashboard design, sehingga nanti data atau informasi yang diberikan kepada manajemen bisa diolah dan ditampilkan secara efisien, secara precise gitu, untuk membantu untuk memberikan informasi yang berarti kepada pihak manajemen. Melalui kesempatan ini, Anda akan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan konsep dan prinsip-prinsip yang dibutuhkan di dalam dashboard design. Ada yang disebut sebagai konsep kreatif reasoning maupun berbagai prinsip. Anda juga akan memperoleh informasi bagaimana infografis yang baik dan bagaimana infografis yang kurang baik. Mari kita coba lihat dulu tabel berikut ini. Pink, melalui artikelnya yang ditulis pada tahun 2006, mencoba memetakan era-era yang ada di masyarakat sejak tahun atau abad 18 sampai abad ke-21 sekarang ini, atau yang mendatang. Nah, kita lihat pada abad 18, mayoritas masyarakat itu bekerja sebagai petani dan disebut sebagai era agricultural, era pertanian. Pada saat itu, definisi yang kekayaan masyarakat itu didefinisikan sebagai seberapa banyak lahan atau pangan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian era mulai bergerak pada tahun 1900, pada abad 1900-an, pada tahun 1900-an atau abad 19, kita memasuki era industrialisasi. Masyarakat mulai bergerak dari petani menjadi pekerja pabrik. Di sana industri mulai berkembang, revolusi industri mulai berkembang, industri tekstil, industri chemical, pabrik-pabrik mulai banyak. Sehingga pada saat itu kekayaan didefinisikan sebagai kepemilikan barang. Selain petani dulu punya banyak makanan gitu kan, sekarang orang-orang mulai punya rumah, kursi, perabot, barang-barang fabrikasi, baju dan seterusnya. Lalu kemudian era 2000-an, abad 20 disebut sebagai era informasi. Siapa yang bisa menguasai informasi? Masyarakat mulai kebanyakan masyarakat mulai bekerja atau disebut sebagai pekerja knowledge workers, dan kekayaan diasosiasikan dengan kepemilikan pengetahuan. Jadi bukan lagi bekerja secara keras, ya. Kita harus bekerja keras ya, tapi kita juga harus bekerja cerdas, menggunakan pemikiran, merancang sistem, membuat sistem menjadi lebih efektif atau efisien. Seperti itu. Nah, sehingga
masyarakat pada saat itu atau organisasi menjadi bagian dari industri pada saat itu mulai mencoba menguasai berbagai sumber informasi. Menguasai informasi, sumber informasi, mereka harus mendapatkan informasi yang mempengaruhi terhadap industri mereka atau organisasi mereka, juga mereka mengolah, memanage informasi yang diberikan ke pihak eksternal. Sehingga tidak heran perusahaan mulai membuat web, ya, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan aktivitas bisnis mereka. Kemudian mengelola informasi-informasi yang ada di media massa, media sosial dan seterusnya. Itu penting agar organisasi tersebut itu dikenal, ya, dikenal. Masyarakat bisa mengenal organisasi tersebut, terutama terkait dengan misalkan sebuah universitas gitu. Mereka perlu memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat agar masyarakat tahu universitas ini bagus nggak, aktivitas learning-nya bagus nggak. Atau perusahaan yang lain seperti perusahaan retail kayak Transmart, mereka perlu mempublikasikan apa yang mereka lakukan, barang-barang apa yang mereka miliki, kemudian tenan-tenan atau retail lokasi dari Transmartnya, sehingga masyarakat tahu, ya, dari tahu kemudian bisa melakukan transaksi. Jadi penting untuk menguasai atau mengetahui sumber informasi. Kedepannya adalah disebut sebagai era konseptual. Era konseptual bukan hanya informasi, tapi ide. Ya, ini kita sudah melihat, kita mulai melihat tren ke arah sana, di mana kita lihat bahwa orang-orang yang berpengaruh atau influencer mereka mulai mempengaruhi orang melalui ide atau cara pemikiran mereka. Yang kemudian diposting di YouTube channelnya mereka atau disebut sebagai YouTuber, kemudian Telegram ataupun TikTok. Ya, TikTok belum ada istilahnya apa, TikToker atau apa gitu. Nah, ide atau cara berpikir yang disukai itu biasa ditandai dengan banyaknya likes, banyaknya follower ataupun banyaknya subscriber. Ya. Ya, terima kasih pada pandemi ini dosen-dosen di Ubaya dadakan menjadi YouTuber gitu ya, YouTuber dengan view yang cukup banyak karena kita merekam materi seperti ini, kemudian kita mengupload, kemudian kenapa mengupload karena ULS tidak mampu menampung semua video rekaman gitu ya, jadi kita upload dulu ke YouTuber, kemudian kita linkkan di ULS ya. Jadi don't forget ya to subscribe or to like our videos ya, video yang sudah kita rekam untuk memaparkan materi-materi kepada Anda semua. Ya, baik. Itu terkait dengan era. Nah, khususnya hari ini terkait dengan dashboard design, kita akan belajar mengelola bagaimana data yang dimiliki oleh perusahaan sebegitu banyak, bagaimana kita sebagai level middle management yang nantinya Anda semua mahasiswa kalau sudah lulus kan akan bekerja, mahasiswa teknik industri, alumni calon sarjana teknik industri akan bekerja di level organisasi sebagai pengelola sistem gitu kan. Bagaimana melihat begitu luasnya, begitu banjirnya data-data, kemudian data-data tersebut Anda olah sedemikian rupa sehingga bisa memberikan informasi yang berarti kepada top manajemen agar perusahaan kita bisa, organisasi kita bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang kita berikan. Nah, dengan demikian, terkait dengan informasi, bisa saja Anda sudah pernah membaca cerita dongeng ini, ya, The Three Blind Men and an Elephant. Tapi izinkan saya menceritakan sekilas, ya, menceritakan dengan singkat dan terutama apa kaitannya dengan SPK dan dashboard design. Oke, ini ceritanya terkait dengan tiga orang buta yang ditanya apa itu gajah. Mereka belum pernah melihat gajah sebelumnya. Ketika mereka didekatkan dengan gajah,
mereka diminta untuk merabah gajah tersebut dan kemudian menceritakan gajah itu seperti apa. Ya, Anda harus membayangkan bahwa ketiga orang tersebut itu adalah orang buta yang dari lahir, yang belum pernah melihat gajah dan belum memperoleh informasi mengenai gajah. Lalu orang buta pertama mengatakan bahwa gajah itu seperti seutas tali, karena orang buta pertama itu memegang bagian ekornya. Lalu kemudian orang buta yang kedua mengatakan bukan, gajah itu bukan seutas tali, dia kayak sebatang pohon gitu. Karena apa? Karena orang buta yang kedua itu dia memegang bagian kakinya. Sedangkan orang buta yang ketiga mengatakan bahwa kalian semua salah. Gajah itu seperti ular, memanjang gitu. Karena orang buta yang ketiga ini memegang belalai gajah yang panjang. Nah, jangan sampai kita nanti sebagai bagian dari sistem di perusahaan, sebagai sistem analis, sebagai orang yang diminta untuk melaporkan, memberikan informasi kepada top management, malah melakukan hal seperti ini, kepingin menampilkan informasi mengenai gajah, tapi yang ditampilkan malah secuil-cuil, sehingga yang ditangkap informasinya adalah bukan informasi secara utuh, secara keseluruhan, malah bagian-bagian yang bisa mengakibatkan si penerima informasi, penerima laporan mendapatkan informasi yang tidak menyeluruh. Oke. Ini adalah konsep yang pertama yang akan kita kenalkan di dalam pembuatan dashboard, di mana konsep ini disebut sebagai cognitive reasoning. Manusia di dalam memberikan respon itu ada kecenderungan tiga ini, jadi menurut Rubinstein. Yang pertama adalah kognitif. Responnya itu didasarkan atas sebuah pemikiran, ada proses berpikir. Yang kedua adalah instinktif, berdasarkan insting, berdasarkan perasaan, berdasarkan insting yang kadang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Yang ketiga itu adalah reasonless, ya tidak beralasan, ya tidak melalui proses berpikir, juga tidak melalui proses instingnya. Jadi nggak masuk akal, nggak melewati proses kedua proses itu. Ya, contohnya misalkan kalau Anda kita semua tersesat ya di hutan gitu, mau keluar dari hutan. Jadi kalau kognitif itu adalah melalui proses berpikir, kalau instinktif itu berdasarkan insting. Kalau reasonless itu tidak dua-duanya. Jadi mau jalan keluar coba dulu, ini jalan lurus dulu atau ke kanan atau ke kiri atau kembali lagi ke belakang. Dicoba satu persatu. Kalau ditanya kenapa, ya nggak tahu gitu. Tapi kalau instinktif itu, ya menurut saya kayaknya kita harus ambil jalur kanan deh. Kenapa? Ya rasanya saya pernah lewat jalan ini atau feelingku mengatakan ini jalan yang betul. Ya itu instinktif. Kemudian kognitif itu lewat proses berpikir. Ya, ayo kita tempuh jalan yang lurus. Kenapa? Oh iya, ini aliran air mengalir ke arah sana. Kalau aliran air mengalir ke arah sana, berarti aliran air kan selalu mengarah ke tempat yang lebih rendah. Maka ujungnya ini adalah sungai atau sungai gitu kan. Di mana rata-rata sungai itu punya pemukiman di ujungnya. Karena disitulah sumber kehidupan. Atau ayo kita lewat jalur kiri karena melihat arah matahari. Kita ingin menuju ke arah barat. Nah, sekarang sore hari, matahari terbenam di situ. Berarti itu adalah arah barat. Nah, itu adalah respon manusia berdasarkan kognitif. Nah, diharapkan nantinya pada saat pembuatan dashboard, kita juga memiliki cognitive reasoning, proses kognitif, proses berpikir yang nantinya mampu membuat laporan kinerja sedemikian rupa sehingga
melalui laporan kinerja tersebut informasi bisa diekstraksi dan adanya pengetahuan atau informasi baru yang bisa kita buat melalui olahan data atau fakta yang kita miliki. Okay, now what is a dashboard? A dashboard menurut Stephen V, a dashboard is a visual display of the most important information needed to achieve one or more objectives, consolidated and arranged on a single screen, so the information can be monitored at a glance. Jadi di sana itu ada dua keywords ya, a single screen. Jadi sebaiknya semua informasi yang penting itu ditampilkan dalam satu screen. At a glance, kita harus paham bahwa ketika kita menyetir itu, kita melakukan pekerjaan simultan antara menyetir, melihat jalan raya, dan melihat informasi yang ada di dashboard. Ya, jadi informasi yang ada di dashboard itu harus segera mungkin bisa ditangkap at a glance, sekali lihat, untuk memberikan informasi kepada kita untuk melakukan reaksi. Nah, untuk itulah dashboard harus didesain sedemikian rupa agar satu, we can see the big pictures. Yang kedua, ada specific items atau specific information yang dapat kita fokus ya untuk kita lihat. Yang ketiga adalah dengan melihat dashboard tersebut kita bisa dengan cepat drill into an additional information that is needed to take action. Ya, kita bisa melihat indikator bahan bakar yang sudah mulai habis atau indikator air aki yang harus diisi atau indikator yang keluar dari signal-signal mesin yang ada di mesin. Nah, sama seperti itu. Laporan kinerja yang ditampilkan, informasi dari laporan kinerja yang ditampilkan melalui dashboard juga memiliki kemampuan seperti itu. Nah, karena dashboard ini betul-betul mengandalkan visual ya, visual perception. So, we need to understand about the visual perceptions. Kita tahu bahwa 70% rangsangan yang diterima oleh manusia itu 70%-nya karena based on mata, ya, mata melihat apa namanya cewek cantik, cowok ganteng, kemudian grafis-grafis, infografis, apa namanya menu makanan, kemudian macam-macam iklan, ya. Lalu kecepatan persepsi yang terjadi di kecepatan berpikir itu melebihi kecepatan dari bahasa, ya. Jadi ketika kita lihat apa yang terjadi di otak kita itu lebih cepat gitu. Yang ketiga adalah ingat bahwa mostly kita melihat itu memiliki short term memory, dan short term memory itu akan menangkap rata-rata 4 keping informasi dalam waktu yang bersamaan. Nah, contoh-contoh berikutnya akan benar-benar berkaitan dengan visual perception kita, cara kita melihat data, dan cara kita di mekanisme cognitive reasoning yang terjadi di otak kita, gitu ya. Nah, coba perhatikan sejenak apa yang tertampil di slide ini, ya. Data yang sama, satu ditampilkan melalui tabel dan satu melalui grafik. Coba Anda perhatikan tampilan yang ada di depan ini, ya. Nah, sekarang kita akan berarti cognitive reasoning. Berarti ini adalah data yang sama, tapi ditampilkan dalam bentuk tabel yang di atas ataupun grafik yang di bawah. Ya, Anda pilih yang mana? Data tersebut sebaiknya ditampilkan dalam bentuk table atau grafis.
Ya. Nah, kalau kita lihat, misalkan kita tujuannya adalah untuk membandingkan antara domestic dan international sales, ya kita kepingin membandingkan kedua, maka penggunaan tabel akan sangat bagus ketika kita ingin membandingkan angka secara detail ataupun ini apa namanya domestik seberapa banyak, international sales seberapa banyak, maka penggunaan tabel menjadi lebih tepat. Tapi ada informasi lain jika kita ingin menampilkan tren. Ya, kita ingin menampilkan tren di mana informasi terkait dengan tren, special information ya, itu tidak bisa kita dapatkan ketika data ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Kalau kita tampilkan dalam bentuk grafis seperti ini, maka kita bisa melihat ya, kita bukan mencoba membandingkan seberapa banyak domestik sama internasional, berapa kali, enggak. Tapi kita ingin menampilkan, oh ternyata domestik kita itu selama 1 tahun terakhir itu mengalami kecenderungan naik, ya. Sedangkan internasional itu cukup stagnan, ya. Jadi ada tren yang ingin kita sampaikan di situ. Melalui grafis juga kita bisa melihat bahwa oh ternyata di internasional itu ada special information di bulan Agustus itu kok penjualan turun gitu ya. What's wrong with that? Kalau misalkan ini dikaitkan dengan penjualan barang-barang tertentu, maka ada bulan yang mempengaruhi seperti bulan puasa sekarang itu penjualan barang-barang tertentu cenderung turun gitu kan ya. Nah, itu bisa mengakibatkan kecenderungan turun. Ya. Biasanya alat elektronik ya yang mengalami kenaikan pas waktu bulan puasa seperti ini adalah cincau, grocery dan seterusnya ya. Lalu hal menarik lagi jika data tersebut ditampilkan dalam bentuk grafis seperti ini adalah ini kita jadi akhir melihat bahwa penjualan domestik itu mengalami siklus ya, setiap 4 bulan sekali dia akan mengalami siklus dari bulan pertama, dari apa namanya yang pertama rendah, kemudian ini, kemudian mulai naik ya, lalu kemudian mengalami puncak di bulan ketiga, kemudian turun lagi di bulan keempat. Begitu seterusnya, dia akan recycle siklusnya sampai tren seperti ini. Nanti itu terjadi ya. Hal ini tidak bisa Anda temukan jika Anda menggunakan table. Ya. Jadi tabel itu jika memang betul Anda kepingin membandingkan secara rinci angka antara domestik dan internasional, sedangkan grafis Anda bisa melihat beberapa hal lain seperti tren, kemudian karakteristik unik dari data yang ingin kita sampaikan. Oke. Oke, dengan demikian kita bisa lihat ini ya. So when we use table to look up the particular precise word values and we use the graph to make meaningful relationship between value by giving them size, shape, or color, and also to indicate trends or patterns. Itu adalah penggunaan pemilihan tabel atau grafis. Nah, sekarang kita lihat untuk grafis. Nah, kalau kita ingin menampilkan data seperti yang di slide, data penjualan atau data nilai, katakanlah nilai sales ya, di 3 benua, Amerika, Asia, dan Eropa dari perusahaan kita. Nah, Anda pilih yang mana? Menggunakan grafik batang 3D seperti yang di depan, sebelah kiri, atau menggunakan pie chart yang seperti sebelah kanan. Ini kita sebut sebagai 3D. Ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya, yang ini 2D. Anda pilih yang mana?
Oke. Oh Bu, saya pilih yang kiri ya, karena warna-warni. Yang kanan terlalu pucat ya, seperti itu. Nah, ini adalah pemilihan grafis ya. Ini adalah pemilihan grafis antara diagram batang dan diagram pie chart gitu. Di luar angka yang mau kita lihat ya, kita lebih concern kepada perbandingan gitu ya, kepada perbandingan. Kita lihat kalau misalkan Anda menggunakan yang sebelah kiri, itu kita lihat bahwa tidak ada informasi yang bisa diberikan dari ketebalan batangnya. Jadi penggunaan 3D di sini kurang ada manfaatnya. Ya, terus perbedaan antara warna ya. Ya bisa dilihat sih Amerika paling tinggi, kemudian Asia paling rendah, Eropa di tengah-tengahnya. Ya, jika dibandingkan dengan informasi yang didapatkan lewat pie chart tersebut ya, pie chart through 2D ya gitu ya, langsung bisa kelihatan bahwa total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan kita 60%-nya dikuasai atau ke arah benua Amerika, 35%-nya ke Eropa, dan 4,5%-nya di Asia. Sudah jelas kepingannya gitu. Sehingga salah satu pangsa pasar terbesar kita itu adalah benua Amerika. Ya. Terus warnanya juga ya, warnanya di sini itu kalau misalkan warna di sini tidak terlalu bermanfaat ya. Bermanfaat kalau di print hitam putih nggak kelihatan. Sehingga biasanya penggunaan pie chart itu kan biasanya ada warna kemudian ada legend di sini ya. Ini Amerika, ini Eropa, ini kemudian Asia. Itu tidak bermanfaat legendnya di sini. Sebaiknya langsung legendnya dimasukkan ke masing-masing pie chart tersebut. Jadi orang sudah tidak cari lagi, ya tidak cari-cari lagi. Nah, kembali lagi lihat kalau yang tadi itu memilih antara 2D dengan 3D, memilih batang atau pie chart gitu ya. Nah ini disarankan sebaiknya menggunakan pie chart gitu, pie chart 2D ya. Kalau sekarang ini sebelah kiri itu data market share dari berbagai company dalam bentuk pie chart 3D ya. Kemudian yang sebelah kanannya dari kita ini pie chart 2D. Lalu kemudian yang bawah ini adalah diagram batang yang ditampilkan secara vertikal. Coba dipikir-pikir dulu. Kalau kita mau menampilkan market share dari berbagai perusahaan, sebaiknya kita menggunakan yang mana? Ya, kalau Anda milih yang bawah, cognitive reasoning Anda sudah masuk gitu ya. Nah, kita lihat yang 3D sama 2D itu tidak terlalu signifikan. Apalagi posisi 3D mungkin bisa saja membuat kita agak membingungkan untuk membayangkan gitu ya. Jadi kalau 3D dengan 2D, sebaiknya kalau 3D-nya tidak terlalu penting, arahnya ke 2D saja. Ya, harus lihat bahwa fungsi informasi itu menjadi lebih penting daripada fungsi estetika. Kalau di sebelah kanan kita bisa kelihatan ya bahwa pangsa pasar terbesar adalah company D. Tapi karena terlalu banyak perusahaan di sana, biasanya pie chart itu membandingkan beberapa kategori saja. Kalau kategori sudah terlalu banyak, lalu ditampilkan seperti itu, informasinya cuma ya company D aja yang paling besar gitu. Instead of that, kalau kita menggunakan yang paling bawah, bisa lihat kita meranking, kita menggunakan diagram batang, dari yang paling besar, pangsa pasarnya menjadi paling kecil, ya from the highest to the lowest, and then we also can menggunakan warna lain, yaitu warna hitam untuk distract ya, untuk attract perhatian kita ke perusahaan kita, bahwa perusahaan kita sekarang itu berada pada posisi kedua ya, second highest market share.
dari total company yang sudah ada, di mana kompetitor kita sekarang company D, gitu. Company D dan hampir berimpitan dengan company A, gitu kan, company A. Nah, informasi yang ditampilkan lewat infografis yang bawah itu menjadi lebih bagus gitu ya, lebih bagus sehingga fungsi informasinya masuk, banyak hal-hal penting lainnya yang bisa ditarik dari informasi tersebut. Nah, kita sebentar lagi akan mempelajari prinsip-prinsip di dalam dashboard design. Ya, ini ditampilkan, kita baca dulu, nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Ya, yang pertama adalah display neither more or nor less than what is relevant to your message. Tampilkan informasi, titik, sudah nggak usah neko-neko. Yang kedua adalah do not include visual difference in a graph that do not correspond to actual difference in the data. Ya, kalau mau nampilkan perbedaan data, harus tampilkan perbedaan data yang sesungguhnya. Ya. Lalu gunakan panjang atau 2D locations untuk mengindikasikan data-data kuantitatif. Yang keempat, perbedaan secara visual harus secara akurat menggambarkan perbedaan yang ada. Yang kelima adalah do not visually connect values that are discrete, thereby suggesting a relationship that does not exist in data. Ya, jadi kita harus hati-hati mengindikasikan hubungan antar data. Lalu yang terakhir adalah make the information that is most important to your message more visually salient in a graph, the information that is less important. Ya, itu beberapa prinsip yang akan kita lihat satu persatu. The first one. Pertama, prinsip yang pertama, ya kita lihat di sini. Kalau kita ingin menerapkan prinsip pertama, maka prinsip pertama itu fokus, ya fungsi informasi itu yang kita tampilkan. Jangan sampai fungsi estetika berdasarkan keinginan kita, art kita, preferensi kita, itu mengabaikan fungsi dari informasi. Ya. Contohnya seperti sekarang ini, kamera Bu ini di-off-kan ya. Karena apa? Karena fungsi informasi Bu ini kepingin Anda fokus kepada fungsi informasi yang ada di slide. Ya, rather than distracted to the pictures of myself talking on the screen gitu ya. Nah, kita lihat di sini, gambar sama, data maksudnya data sama ya, data sama. Tapi yang kiri dan yang kanan, yang kiri menggunakan 3D dengan background, yang kanan menggunakan 2D tanpa background polos gitu. Ya. Jangan sampai ketika kita menampilkan data, kita melakukan seperti yang di kiri ya. Satu diagram batang ditampilkan dalam bentuk panjang, lebar, terus ada tebelnya. Lagian kita juga tidak tahu ketebalan dari grafik itu untuk apa, tidak mengindikasikan informasi tambahan. Kemudian latar belakangnya itu bisa saja mendistract ya, menarik perhatian kita. Apa sih kok, apa artinya gitu ya? Padahal fokusnya kali ini itu adalah kepada jumlah booking ya. Alangkah baiknya jika data yang sama ditampilkan, kita ranking dari atas sampai ke bawah sehingga secara connective reasoning kita di jalan sehingga informasinya jelas tertangkap oleh pembaca bahwa oke, EZ Travel Bookings ini yang paling tinggi itu adalah inclusive resort ya, paling tinggi. Kemudian yang kedua theme park dan seterusnya. Perbedaannya sudah terlihat di batang, susunan batangnya dari yang terbesar sampai terkecil sehingga jangan menghabiskan resources untuk memberikan warna yang berbeda lagi ya. Nanti fungsi warna yang kita berikan ada manfaatnya. Kita akan jelaskan di prinsip berikutnya.
So, if you read the content, irrelevant visual content is distracting. Yeah, it makes people's eyes must scan and brain must process without any payback, without any benefits, meaningless. So it wastes people's time and make it harder for them to get at the message. Prinsip 1, fungsi information. Prinsip yang kedua, do not include visual differences that do not correspond to actual difference in the data. Ya, jadi ketika kita ingin memancing yang melihat data untuk mengidentifikasikan perbedaan secara visual, itu betul-betul berbeda ya, ada manfaatnya. Jangan seperti yang di kiri ya, penuh dengan warna-warni, tapi sebenarnya itu mau menunjukkan tren penjualan dari tahun ke tahun, ya. Dan kita lihat warna yang digunakan di sana bisa saja tidak ada gunanya. Dibandingkan dengan yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu penggunaannya jelas ya. Kita ingin membandingkan sales yang ada di 4 cabang, apakah cabang perusahaan di daerah region barat, timur, utara, selatan, dan kita ingin membedakan pendapatan dari 2 hal, yaitu dari booking dan dari billings ya. Jadi dari yang membooks dan dari yang betul-betul datang gitu kan. Jadi region West itu kecenderungannya bookingnya tinggi, tapi billingsnya berkurang gitu ya, berkurang sekian persen. Kalau yang timur atau yang east or north ya, kecenderungannya adalah yang billings yang datang di sebuah perhotelan, di sebuah hotel lebih banyak daripada yang bookings ya. Jadi banyak orang yang walk in seperti itu. Ya, jadi di dalam dashboard desa hati-hati penggunaan warna-warna sebaiknya mengilustrasikan perbedaan, ya adanya perbedaan. Perbedaan seperti yang di gambar yang sebelah kanan ini, warna kuning dan warna abu-abu mengindikasi adanya perubahan yang kita, adanya perbedaan yang kita ingin highlight, yaitu antara booking dan billings. Ya. Nah, ini sama seperti kondisinya Bu ini ya, waktu lagi disertasi, biasanya S3 itu kan harus buat paper, dan artikel itu harus terpublikasi di jurnal yang bereputasi ya. Jadi di dalam jurnal bereputasi ya, ketika kita ngomong akademisi mau memperoleh informasi, tadi kan kita ngomong kita era informasi ya, era informasi, apalagi kita akademisi. Ketika kita mencari informasi untuk penelitian kita, maka kita carinya ke sumber-sumber yang bereputasi. Nah, kebalikannya, kita kalau sebagai akademisi yang melanjutkan S2 atau S3, ketika kita punya penelitian itu diharapkan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Semakin tinggi reputasinya, maka menunjukkan bahwa penelitian Anda itu semakin berbobot. Ya, jadi ini sebentar lagi kan mau selesai S3-nya Bu Eni. Jadi artikelnya itu sudah di-submit ke jurnal yang bereputasi, di ranking Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Q1 itu yang paling tinggi, Bu ini lagi memasukkan satu paper ke Q1. Jadi as you know ya, Bu ini kan suka warna-warni ya. Jadi grafiknya itu Bu ini warna-warni dan seterusnya ya. Dosen pembimbingnya Bu ini kalau di S3 namanya promotor ya, bukan promotor tinju ya, promotor itu bilangnya gini, maaf ya, Bu ini semua grafiknya tolong diganti hitam putih gitu ya, hitam putih. Terus karena warna-warninya tidak semua jurnal itu mentolerir adanya warna-warni gitu. Kalau bisa hitam putih. Jadi kalau misalkan yang sebelah kanan itu nggak pakai coklat dan abu-abu, pakai hitam atau putih gitu, seperti itu ya. Jadi
suddenly I feel that life is not colorful when writing an article gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan konsep dashboard design memang betul ya, penggunaan warna harusnya mengindikate sesuatu yang so spesial ya. Usually kalau beberapa jurnal atau publikasi itu kan terprinting tidak berwarna hitam putih saja. Jadi kalau berwarna pun nanti jadi nggak kelihatan warnanya. Oke, prinsip yang kedua, ya. Nah, prinsip yang ketiga adalah gunakan karakteristik-karakteristik seperti panjang, lokasi, size, atau warna untuk menampilkan data yang lebih dari 2 atau 3 informasi ya. Maksudnya sebaiknya kita menghindari 3D yang tidak berguna, tapi kita bisa menggunakan berbagai cara ini untuk mengidentifikasikan nilai-nilai kuantitatif. Contoh misalkan yang pertama ini. Ya, yang pertama ini kita menggunakan batang. Ya, kita menggunakan batang. Misalkan ini adalah penjualan cabang A, penjualan cabang B. Ya, kelihatan bahwa batangnya cabang B ini 2 kali lebih panjang daripada cabang A, sehingga secara visual kelihatan benar bahwa cabang A kinerjanya atau omsetnya 2 kali dari cabang B. Ya, atau kita menggunakan lokasi titik ya, titik. Jadi ini misalkan titiknya si merek A, ini titiknya si merek B ya. Kita bisa melihat bahwa jarak ke sini ya, ini jaraknya 1, 2, 3. Kita bisa bilang bahwa merek B itu 3 kali lebih tinggi, lebih besar ya penjualannya daripada merek A. Ya, jadi titik atau lokasi menentukan data secara kuantitatif atau menggunakan besar kecil gitu ya. Ini pangsa pasar di hotel B, omset di hotel B ini adalah omset di hotel A. Semakin besar size-nya menunjukkan bahwa dia semakin besar omsetnya ya. Atau ini color intention gitu, intensity ya. Semakin dia dalam menunjukkan dia semakin terkenal. Misalkan ini adalah TV favorit channel gitu ya. TV favorit channel ini B, ini A ya. Semakin dark, warnanya semakin menuju ke hitam, dia menunjukkan semakin terkenal, semakin disukai TV channel tersebut. Sedangkan dark color-nya, warnanya semakin bright menunjukkan semakin kurang disukai TV channel tersebut, ataupun rating dari sebuah drama ya. Atau yang ini ya, besar kecil ini menggabungkan lokasi, kemudian size dari dots ya, Jadi kita memetain misalkan sebaran perusahaan-perusahaan atau sebaran ini penyebaran pandemi di berbagai provinsi, itu juga bisa ya. Ya, ini berarti dari aspek yang pertama banyak, kemudian size-nya juga besar gitu. Ini lebih sedikit, size-nya juga kecil. Ya, jadi sumbu X menunjukkan parameter pertama, sumbu Y menunjukkan parameter kedua, besarnya ukuran ini menunjukkan parameter ketiga, seperti itu ya. Rather than using 3D. Prinsip ketiga. Nah, prinsip yang keempat itu adalah ketika kita mau identifikasikan perbedaan, hati-hati ya. Kalau kita lihat dari diagram grafis yang di depan, itu dia menampilkan penjualan antara aktual dengan yang direncanakan. Jadi yang biru itu yang plan, kemudian yang coklat ini yang aktual ya. Ini tadi sudah benar ya, bahwa penggunaan warna meningkatkan prinsip yang sebelumnya ya. Penggunaan warna betul-betul mengilustrasikan perbedaan. Nah, kita melihat bahwa ini kita membandingkan antara rencana dan aktual di 4 cabang dari perusahaan kita ya. Tapi hati-hati di sini ketika kita menggunakan diagram batang, kita melihat bahwa untuk yang bawah ini di north ya, di north kita lihat bahwa seolah-olah aktual itu planning ini panjangnya 2 kali ya,
2 kali daripada aktualnya. Atau boleh dikatakan bahwa mungkin kalau dilihat dari gambar itu aktual itu adalah 50% daripada planning ya. Oh ternyata di cabang north itu di cabang utara itu aktualisasi dari penjualan itu cuma 50% dari planning ya. Be careful karena grafis batang ini tidak dimulai dari nol. Kalau dimulai dari nol bisa saja indikasinya bukan seperti itu. Kalau kita mulai dari nol ternyata di north itu mungkin gambarnya seperti ini plan-nya. Ya. Terus kemudian ini actual-nya. Ya. Mulai dari nol, kemudian maksudnya di sales-nya ini skalanya mulai dari nol. Ya. Ini plan-nya, ini aktualnya. Ya. Informasi ini menjadi salah ya. Jadi seolah-olah kayak statistical manipulasi statistik karena infografis yang salah menampilkan cognitive reasoning yang salah pula gitu ya. Kalau dari sini mungkin 128 dari 134 ya 120 dari 130 ya 12/13 ya sekitar 80% maybe ya. Aktualnya sudah tercapai 80% daripada planning, bukan seperti 50% manipulasi data atau informasi salah yang didapatkan dari grafis yang ada. Prinsip 4. Nah, prinsip yang kelima itu adalah be careful ya, be careful. Do not visually connect value that are discrete, thereby suggesting a relationship that does not exist ya. Jangan mengindikasi ya. Kita pelajari pada prinsip sebelumnya bahwa penggunaan diagram grafis garis itu sebaiknya digunakan untuk mengilustrasikan tren gitu ya. Tapi kalau misalkan dipakai untuk mengilustrasikan selisih gitu ya. Jadi kita mau menunjukkan selisih pakai diagram grafis seolah-olah wah aktualnya lebih fluktuatif daripada plannya ya, atau besarnya diferensis yang ada di sini. Ini di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ya. Ini ya. Kita mau pakai garis untuk mengindicate ini. Hati-hati seolah-olah waduh kuartal 4 itu jauh banget. Tapi ketika kita menggunakannya dengan gambar yang betul, kita pakai diagram batang. Ingat diagram batang itu selalu mulai dari nol. Ya, untuk mengilustrasikan perbedaan, kita lihat bahwa ternyata apa yang digambarkan di sini tidak terlihat di data yang sama di infografis yang Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Ya. Data yang diilustrasikan, diindicate selisih antara budget dan aktual yang begitu besar di grafis Romawi 2 tidak kelihatan gitu ya, tidak kelihatan di grafis yang infografis table yang ketiga gitu ya. Ya memang ada gapnya tapi tidak sebesar seperti yang digambarkan oleh graf infografis nomor 2 ini juga ada. Ya. Ini juga ada. Karena apa? Karena penggunaan diagram garis di sini itu boleh tidak mulai dari nol, tapi karena tidak mulai dari nol kelihatannya jadi seperti ini. Jadi sebaiknya kalau mau indicate relationship, use the table and then start the value from 0. Oke, prinsip yang keenam ini adalah make the information that is most important to your message more visually salient. Kelihatan. Not all information is equal ya, tidak ada informasi yang sama. Kita mau highlight gitu. Nah, cara kita meng-highlight itu kita memberikan khusus ya, apakah dia dihitami atau dia di bold atau dia diberi line seperti ini. Nah, ini kita menunjukkan satu case tertentu, what happened in March ya, what happened in March ya. Jadi ketika kita ingin mempresentasikan ya sesuatu, itu sama seperti yang sudah digunakan sebelumnya ya. Ketika kita menggambarkan pangsa pasar seperti ini ya, kita menggunakan spesifik data
yang ini. I hope you still remember. Ya, this one. Ya, ini menggunakan prinsip yang sama. Jadi kita menitik beratkan fokus pada hal-hal tertentu. Ya. Oke, prinsip 6. Oke, nah sekarang kita akan latihan untuk melihat which one is bad graphics and which one is not. Which if it is a bad infographics, how we can make it better. Ya. Beberapa contoh yang ada di sini itu diambil dari sumber yang ada, apakah internet atau data-data yang digunakan di artikel gitu ya. Nah, coba direview dulu, dilihat-lihat dulu, apakah grafis yang di depan ini dikategorikan bad design atau good design. Gimana? Apakah sependapat dengan begini bahwa ini termasuk bad design gitu ya? Bahwa apa namanya ketika kita ingin menampilkan C sebagai idea yang terbaik, ini kelihatannya satu ini crowded gitu ya. Kemudian apa namanya informasinya. Nah, bagaimana kalau kita mengelola sedemikian rupa dan ditampilkan dalam bentuk seperti ini ya? Ya, a lot of information that we can see. Ya, jadi ini ada 3 produk yang lagi 3 ide yang lagi direview ya. Kemudian ada 5 parameter ya dengan 4 parameter dengan bobot masing-masing, Lalu kemudian ini adalah overallnya. Ya, kelihatan banget gitu ya bahwa urutan C, idea C menjadi paling disukai, idea A paling tidak disukai gitu ya. Kemudian kita bisa lihat kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ya, option B memiliki kelebihan di ease of implementation. Kemudian C mostly memiliki kelebihan di brand fit dan time of training ya, sedangkan yang A mungkin benefitnya cuma di ekonomis ya, seperti itu ya. So this we say that this is a bad design and then we can make it better using the way like this ya. Ini yang kita sebut sebagai cognitive reasoning ya, menerapkan proses berpikir secara kognitif untuk mendesain data sedemikian rupa sehingga yang baca tahu apa yang ingin kita sampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, nah yang berikutnya lagi diambil dari artikel ya, Anda lihat dulu, coba lihat dulu, kira-kira daftarkan dulu apa sih? Is it a good or bad design? And then if it's good, what make it good? If it's bad, what make it bad? Ya, apa yang buat dia buruk? Iya sih, ini kalau kita lihat dia sudah menggunakan ukuran untuk membandingkan dua data antara market value tahun bulan tertentu dengan kuartal tertentu, ya. Jadi kita kuartal tertentu. Jadi yang hijau itu menunjukkan yang sekarang lagi tercapai, yang biru itu, yang hijau ini, yang biru itu menunjukkan apa namanya nilai total kuartal ya, dengan begitu banyaknya perusahaan ya. Ya, I can say that this is a bad design ya. We can make it better using this one ya. Kita bisa menggambarkan, dan kalau misalkan kita adalah perusahaan ini, ya kita adalah perusahaan ini, kita bisa menggambarkan ini adalah planning, adalah apa namanya target yang ingin kita capai. Kemudian warna abu-abu, hitam itu adalah realisasinya yang sekarang. Kemudian dari berbagai perusahaan, dari berbagai perusahaan. Kemudian kita selisih antara mereka, diferensi di antara mereka itu kita tampilkan dalam grafis yang warna pink ini, selisih antara planning dengan selisih antara aktual baseline baseline dengan aktual yang terjadi ya. Dan kita mau menunjukkan bahwa perusahaan kita itu berada posisinya di sini, diferensinya urutan nomor 2 ya. Ini lebih baik daripada yang tadi. Berikutnya ya,
Ini tadi sudah ya pie chart ya, daripada instead ya, ini hati-hati. Mahasiswa suka melakukan apa namanya meripit bad design seperti ini. Ketika menampilkan apa namanya kategori, contoh misalkan survei terhadap sebuah restoran, penelitian Sefqual ya, jadi mau melisting nama menu yang disukai ya, suka sekali pakai pie chart gitu. Setelah kita pakai pie chart gini ya, satu persentase ini menunjukkan apa kita juga nggak tahu ya. Warna abu-abu. Ketika cari di sini warna abu-abunya ada macam-macam gitu ya. Abu-abu yang mana gitu kan. Nah, daripada seperti ini mending kita buat kayak gini. Ya, category of grant. Category of grant apa namanya? Kita listing dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah sehingga kelihatan banget, oh ini family in needs is kategori of grant yang paling besar, kemudian child education kategori yang paling kecil ya. Lebih baik ini this is bad one and this is good one. Ya. Contoh berikutnya, silakan dulu dilihat-lihat which one is bad and which one is good and why. Oke, ya. Jadi gambar ini katanya judulnya instruktur summary report ya. Jadi kita kepingin lihat instruktur kita. Since there are only 2 instructor, maka nilai rata-rata itu menjadi tidak terlalu penting ya, karena cuma membandingkan antara 2. Nilai rata-rata yang ditampilkan di sini akan menjadi penting jika instrukturnya lebih dari 2. Lagian tampilan yang secara vertikal ini akan menyusahkan orang melihat gitu, antara menyusahkan orang melihat. Jadi kalau bisa this is not, we can categorize as bad and then this is the good one ya. Kita pilih, kita restructure ulang datanya, kita bedain antara Janet and Roger ya. Janet warna abu-abu, Roger warna abu-abu muda ya. Lalu kemudian kita mereview mereka melalui 3 parameter. Parameter dari segi instruktur, facilities, dan materinya. Lalu ini kemudian adalah nilai capaiannya. So we can see that among dari semua kriteria memang Janet Wilson menduduki posisi perform better at every aspect rather than Roger. Next, yeah, obviously you can see this is a bad example of dashboard design. Ya, ini sebuah perusahaan NGO, dia mau nampilkan dia dapat pendapatan sumber dana dari mana, kemudian dia juga menggambarkan pengeluaran dananya kemana. Ya. Lalu kita lihat di sini grafisnya yang ada di sini ya. Perbedaan antar warna tidak mengindikate apa-apa, cuma mengindikate perbedaan antara kategori. Ya. Padahal tadi kita bilang bahwa prinsipnya dashboard itu adalah kalau bisa warna juga dipakai untuk mengindicate sesuatu ya. Ya, ini juga ya, perbedaan warna mengindicate kategori doang gitu. Nah, daripada seperti ini, alangkah baiknya kalau kita buat seperti ini, revenue, ini expense, kelihatan banget kalau kita sumber dana utama kita dari foundations. Ya, paling dikit dari apa namanya, product sales dan seterusnya. NGO ya, NGO itu bayangkan perusahaan charity kayak ya, atau perusahaan NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat ya. Pengeluarannya difokuskan kepada program-program yang ada di lapangan paling banyak. Yang kedua adalah ekosistem finance dan seterusnya. Yang paling sedikit adalah Grobar yang terkait dengan Grobar Marine dan Grobar Initiative. Ya, oke, ya, Anda sudah dibekali begitu banyak contoh-contoh ya, bad and good example. Baik. Ini adalah beberapa referensi yang bisa Anda gunakan, ada di materi slide. Silakan dibaca. Kita akan ketemu minggu depan. Kita minggu depan itu akan membahas case study dan kita akan Zoom online untuk membahas case study tersebut. Ya. Jadi case study-nya itu berupa materi dari awal balance score, financial indicator,
Ya, financial indicator dari minggu ke-8 sampai materi hari ini dashboard design akan Bu Yeni pack dalam satu menjadi kasus studi yang sudah ada. Kemudian dari kasus studi itu Anda lihat di ULS ya, kemudian Anda lihat juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan terkait dengan kasus studi, Anda kerjakan dulu. Kemudian waktu pertemuan dengan Zoom, setiap orang sudah mengerjakan case study-nya, kita akan bahas. Kehadiran Anda pada Zoom tidak wajib, memang tidak untuk menjaga-jaga ada mahasiswa yang tidak bisa akses ke Zoom atau internet. Tapi kehadiran Anda di Zoom dan peranan Anda di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda akan memberikan poin tambahan kepada Anda. Ya. Oke, kita akan bertemu pada pertemuan Zoom yang akan ditulis di dalam ULS. Selamat bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye. Ciao.